Halo semua, perkenalkan kami dari grup H. Di sini kami akan mempresentasikan tugas AKM 1 minggu ke-9. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan membahas latihan soal P9.1. Soal kali ini berasal dari perusahaan Remers SE yang memproduksi meja standar dan menjualnya berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat 4 jenis meja jadi dalam persediaan, yaitu meja A, B, C, dan D. Kita diberi informasi mengenai harga jual katalog 2022 dan 2023. Setelah itu, ada keterangan biaya FIFO serta biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan menjual meja-meja tersebut. Nah, sini tersedia tabel dari keterangan tersebut. Nah, di sini kita diminta uh, di sini perusahaan telah mengadopsi metode lower of FIFO cost or net realizable value atau nilai terendah antara biaya FIFO atau nilai realisasi bersih. Berarti itu menggunakan LCNRV. Selain itu, kita diminta untuk mencari nilai dari masing-masing meja yang harus dicatat dalam persediaan per 31 Desember 2022. Nah, langkah yang pertama kita harus menghitung NRV-nya dulu. Nah, sini saya sudah mengasih keterangan di NRV itu kita ambil dari katalog selling price tahun 2023 dikurangi dengan estimate cost to complete and sell. Nah, untuk yang bagian A ini kita mencari NRV-nya terlebih dahulu yaitu 500 dikurangi 50 sama dengan 450. Kemudian yang B 540 dikurangi 110 sama dengan 430. Kemudian yang C 900 dikurangi 260 sama dengan 640. Dan yang D 1200 dikurangi 200 sama dengan 1000. Kemudian kita bandingkan NRV ini dengan FIFO, dengan biaya FIFO per 31 Desember 2022. Kemudian kita ambil nilai yang lebih rendah di antara keduanya sebagai nilai persediaan yang dicatat. Karena itu merupakan keterangan dari LCNRV yang adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa persediaan harus dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai terendah. Jadi kita bandingkan NRV dengan FIFO ini, kita ambil nilai yang terendah. Nah, pada bagian A, di antara FIFO dan NRV, nilai terendahnya itu jatuh di NRV. Pada bagian B, nilai terendahnya itu jatuh di NRV juga. Yang C, nilai terendahnya jatuh di NRV. Dan yang D, nilai terendahnya jatuh di FIFO. NRV yang A itu senilai 450, yang B 430, yang C 640, dan yang D 960. Nah, hasil LCNRV ini merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2022 yang dilaporkan di laporan keuangan. Nah, untuk total keseluruhannya yaitu senilai 2.480. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Charnisa, saya dari NPM Akhir 369. Jadi di sini saya akan membahas terkait soal P9.2. Jadi di soalnya itu Garcia Home atau perusahaan Garcia Home ini memasang pelapis dinding, jendela, dan pintu kaca kisi-kisi pengganti untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Terus perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunannya untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Jim Alcide atau pengawas Garcia telah mengumpulkan data berikut mengenai inventaris.
Terus di tanggal 31 Mei tahun 2022, saldo akun persediaan bahan baku Garcia ini adalah sejumlah 408.000. Dan penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai buku bersih atau NRV yaitu memiliki saldo kredit sebesar 27.500. Alsida meringkas biaya persediaan dan data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei tahun 2022 dalam jadwal di bawah ini. Jadi Alsida menugaskan Patricia de Vereux atau seorang pekerja magang dari perguruan tinggi setempat untuk menghitung jumlah yang seharusnya muncul pada laporan keuangan Garcia per 31 Mei tahun 2022 untuk persediaan berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana yang diterapkan pada setiap item dalam persediaan. Devereux ini menyatakan kekhawatirannya atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Jadi di soal tersebut sudah tercantum tabel-tabel, yaitu ada kolom itemnya, ada kolom biaya atau cost-nya, terus ada kolom harga jual atau sales price-nya, dan ada kolom NRV atau nilai realisasi bersihnya. Terus instruksinya itu yang pertama yang A atau yang nomor 1, tentukan saldo yang tepat dalam penyisihan untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Jadi di sini kita akan mencari nilai LCNRV-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai LCNRV-nya itu kita akan Nilai LCNRV ini kan adalah sebuah nilai terendah dari perbandingan nilai cost atau biaya dengan nilai NRV atau nilai realisasi bersih. Jadi kita akan bandingkan dari kedua kolom tersebut, dari kedua angka atau jumlah dari kolom tersebut. Jadi kita akan mencari nilai yang paling rendah dari kedua kolom tersebut untuk dimasukkan ke kolom LCNRV-nya. Jadi yang pertama di item aluminium siding ini yaitu di kolom cost-nya atau biayanya itu sejumlah 70.000 dan di kolom NRV-nya sejumlah 56.000. Nah, dari kedua angka tersebut angka yang paling rendah adalah diperoleh dari kolom NRV yaitu sejumlah 56.000. Jadi kita akan memasukkan nilai dari kolom NRV-nya yaitu sebesar 56.000. Terus di item yang kedua ada cedar siding yaitu di kolom cost-nya sejumlah 86.000 dan di NRV-nya sejumlah 84.800. Jadi yang terendah itu di kolom NRV yaitu sejumlah 84.800. Jadi kita akan masukkan nilai tersebut di LCNRV-nya. Terus yang ketiga adalah Louvred Glass Doors yaitu di kolom cost-nya atau biayanya itu sejumlah 112.000 dan di kolom NRV-nya itu sejumlah 168.300. Jadi nilai yang terendah kali ini ada di kolom cost yaitu sejumlah 112.000. Jadi kita akan masukkan angka tersebut ke kolom LCNRV-nya. Terus yang keempat atau yang terakhir itu di item thermal windows itu di biaya atau cost-nya itu angka 140.000 dan untuk nilai NRV-nya yaitu sama sejumlah 140.000. Jadi kita akan pilih salah satu dari antara itu dikarenakan angka dari kedua kolom tersebut sama angkanya. Setelah itu kita akan menjumlah dari semua item-item yang sudah kita cari LCNRV-nya. Kita akan total semuanya yaitu totalnya adalah sebesar 392.800. Jadi sudah ketemu nilai LCNRV-nya yaitu 392.800.
Baik, untuk maaf, di soal selanjutnya, yaitu yang B atau yang nomor 2. Jadi untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2022, tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian karena perubahan penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih. Jadi untuk mencari kerugian dari untuk mencari kerugiannya, kita bisa menggunakan tabel atau kita juga bisa menggunakan perhitungan. Jadi untuk menggunakan tabel, kita akan menambahkan di sebelah kolom LCNRV yaitu kolom difference atau kerugian. Itu caranya adalah kita akan mengurangi atau mengurangkan nilai biaya atau cost dengan nilai LCNRV-nya. Yang pertama di aluminium siding ini yaitu jumlah biayanya sejumlah 70.000. Nah, kita kurangkan dengan nilai LCNRV-nya yaitu sebesar 56.000 dan ketemu hasilnya adalah 14.000, jadi kerugiannya adalah 14.000. Terus yang kedua ada cedar siding yaitu di biaya atau cost-nya sejumlah 86.000, terus dikurangkan dengan nilai LCNRV-nya yaitu sejumlah 84.800, yaitu hasilnya adalah 1.200. Nah, untuk yang ketiga low-fruit glass doors yaitu dinilai biayanya atau cost-nya yaitu sejumlah 112.000, terus kita akan kurangkan dengan LCNRV-nya yaitu 112.000. Jadi angkanya adalah 0. Terus yang keempat atau thermal windows sama, yaitu kita akan kurangkan nilai biaya cost yaitu jumlah 140.000 dikurangkan dengan nilai LCNRV-nya 140.000, yaitu hasilnya adalah 0. Terus kita akan menjumlahkan atau mentotal dari item-item yang sudah kita kurangkan tadi dengan nilai biaya cost kita kurangkan dengan nilai LCNRV, yaitu totalnya adalah 15.200. Jadi kerugiannya adalah ada di 15.200. Nah, untuk perhitungan manual tanpa tabel maksudnya, itu kita akan mencari terlebih dahulu nilai persediaan bahan bakunya Garcia sebelum disesuaikan atau saldo awalnya. Dan jadi kan tadi di soalnya sudah tertera kan. Tadi ada saldo awalnya yaitu sekitar 408.000. Nah, lalu kita akan kurangkan dengan nilai total nilai LCNRV-nya. Yaitu tadi totalnya nilai LCNRV-nya yaitu sejumlah 392.800. Jadi kita akan kurangkan. Jadi sudah ketemu yaitu sejumlah 15.200 sama kayak di tabel. Perkenalkan, nama saya Zara Syafira Ramadhani dengan nomor NPM akhir 238. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal P9.2 yang B. Di situ soalnya diminta jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada persediaan. Nah, alasan penggunaan LCNRV pada persediaan itu mengikuti prinsip pengakuan beban dan mengikuti konsep konservatisme. Prinsip pengakuan beban yang dimana jika nilai persediaan menurun, maka penurunan tersebut harus diakui sebagai kerugian pada saat itu juga. Misalnya, jika barang di persediaan itu rusak atau harganya turun di pasar, maka kerugian tersebut itu harus dicatat di periode tersebut. Kenapa? Agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya di periode itu.
Kemudian untuk yang konsep konservatisme itu dimana mengajarkan agar tidak melebih-lebihkan aset atau pendapatan dan lebih baik mencatat kerugian yang kemungkinan terjadi. Nah, dalam LCNRV kita tidak boleh mencatat persediaan lebih tinggi dari nilai yang bisa direalisasikan atau biasa disebut NRV jika dijual. Nah, jadi kesimpulannya adalah LCNRV ini diterapkan agar kerugian akibat penurunan nilai persediaan langsung diakui saat itu juga, sesuai dengan expense recognition principle atau prinsip pengakuan beban. Dan juga nilai aset atau persediaan itu tidak dicatat lebih tinggi dari kenyataannya, sesuai dengan prinsip konservatisme. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu soal, yaitu PT Maju Terus menggunakan metode FIFO dalam pencatatan persediaan pada tanggal 31 Desember 2024. Data persediaan akhir menunjukkan persediaan barang dagang di gudang atau biaya perolehannya sebesar 120 juta dan juga nilai realisasi bersih atau NRV-nya persediaan sebesar 100 juta. Jadi PT Maju Terus juga memiliki beberapa barang rusak dengan biaya perolehan sebesar 30 juta, namun diperkirakan hanya dapat dijual seharga 10 juta setelah biaya tambahan perbaikan sebesar 2 juta. Jadi pertanyaannya yaitu berapakah nilai persediaan yang harus dilaporkan di neraca per 31 Desember 2024. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama ada persediaan normal yang berisi biaya perolehan yang itu sebesar 120 juta, NRV sebesar 100 juta, dan juga karena NRV dan biaya maka yang digunakan adalah NRV dan ada nilai yang dilaporkan sebesar 100 juta. Yang berikutnya barang rusak, yaitu nilai realisasi tadi sebesar 10 juta dikurang 2 juta, jadi hasilnya 8 juta. Karena NRV-nya 8 juta dan biayanya 30 juta, maka yang digunakan NRV yaitu 8 juta tadi. Terus kita jumlahkan 100 juta dari nilai yang dilaporkan sama NRV-nya, jadi hasilnya 108 juta. Terima kasih.